just the way every day goes. Hello guys, my name is Arya Trisna Yuda and I will explain vocabulary of poultry. Pertama ada unggas yaitu poultry, yang kedua ada ayam yaitu chicken, lalu yang ketiga ada ayam pedaging yaitu broiler, yang keempat ada ayam petelur yaitu layer, yang kelima ada anak ayam yaitu chick, nomor 6 ada itik yaitu duck, yang ketujuh ada kalkun yaitu turkey, lalu yang kedelapan ada puyuh yaitu quail, yang kesembilan ada penyakit yaitu disease, lalu yang ke-10 ada penetasan atau hatching, yang ke-11 ada pertumbuhan yaitu growth, lalu yang ke-12 ada pemeliharaan atau maintenance atau rearing, lalu berikutnya ada konsumsi pakan atau feed intake, berikutnya ada daging ayam yaitu chicken meat, lalu berikutnya ada pemanas yaitu brooder, dan yang terakhir ada tempat makan dan minum yaitu feeder and drinker. Thank you. Hello everyone, my name is Eva Indriani and today I will present about vocabulary of poultry and the difference between fertile and infertile eggs. Of poultry, baby chick adalah anak ayam yang baru menetas umur 1-7 hari. Broiler of layer yaitu adalah seekor ayam pedaging yang disembelih usia 4-8 minggu. Rooster adalah ayam muda yang biasanya disembelih setelah berumur 8 minggu. Cockerel adalah ayam jantan umur kurang dari 12 bulan. Fawn adalah ayam jantan yang dikebiri. Cock or owl rooster adalah ayam jantan dewasa berusia di atas 12 bulan. Pullet adalah ayam betina yang berusia di bawah 12 bulan. Hen adalah ayam betina dewasa berusia di atas 12 bulan. Duckling adalah bebek muda. Duck adalah bebek jantan. Bean adalah tonjolan yang mengeras di atas paruh. Rosling seekor angsa muda. Gander adalah seekor angsa jantan, dan bisa kalian lihat pada gambar di samping. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Arya Trisna Yuda and I will explain part of a chicken. Yang pertama ada calm atau jengger, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh ayam dan menjadi tanda kesehatan serta kematangan seksual. Lalu yang kedua ada points atau ujung jengger, bagian ujung jengger yang membantu pelepasan panas tubuh. Yang ketiga ada base atau pangkal jengger, bagian dasar jengger yang menopang struktur jengger. Lalu berikutnya ada eyes atau mata, untuk melihat, mencari makanan, dan mendeteksi bahaya. Lalu ada ear atau telinga, berfungsi sebagai penangkap suara. Dan ada earlobe atau cuping telinga, membantu melindungi lubang telinga dan sering menjadi penanda jenis ayam. Lalu ada beak atau paruh, digunakan untuk mematuk makanan, minum, dan bertahan diri. Lalu ada waddle atau pial atau gelambir, membantu mengatur suhu tubuh dan menunjukkan kondisi kesehatan ayam. Berikutnya ada hackle atau bulu leher, melindungi leher dan membantu menjaga suhu tubuh. Lalu ada breast atau dada, tempat otot utama untuk bergerak dan sumber daging terbesar pada ayam. Berikutnya ada wing bow atau pangkal ayam, membantu untuk pergerakan sayap. Lalu ada wing bar, bagian tengah sayap, membantu ayam menjaga keseimbangan saat bergerak atau terbang pendek. Berikutnya ada back cape atau punggung atas, melindungi bagian punggung ayam. Lalu ada saddle atau punggung belakang dengan telain pelana,
tempat tumbuh bulu pelana terutama jenis pada ayam jantan. Lalu ada tail feathers, bulu ekor, membantu keseimbangan dan mengarahkan tubuh saat bergerak. Lalu ada hook, sendi kaki, membantu ayam berjalan dan menekuk kaki. Dan berikutnya ada shanks atau betis kaki bawah, menopang berat tubuh ayam. Dan ada spur atau taji, itu digunakan ayam jantan untuk melindungi diri dan bertarung. Lalu ada bagian leg atau kaki untuk berjalan, berdiri, dan mengais tanah. Lalu ada tui atau jari kaki, membantu mencengkram tanah dan menjaga keseimbangan. Lalu ada claw atau cakar, digunakan untuk mengais makanan dan pertahanan diri. Lalu berikutnya ada fluff, yaitu bulu halus, berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh pada ayam. Hello everyone, my name is Dava. I will explain to part 8. Eggshell adalah cangkang telur, yaitu pelindung keras telur. Cuticula, lapisan tipis pelindung di luar cangkang. Air cell atau kantung udara, dia adalah ruang udara untuk cadangan oksigen embrio. Next, albumen, itu putih telur, sumber air dan protein. Yolk atau kuning telur, itu adalah cadangan makanan embrio. Germinal disk adalah tempat awal perkembangan embrio. Selanjutnya, chalaza, tali putih yang menjaga kuning telur tetap di tengah. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Raihan Ramadhani. Here I will explain the types of chicken environment. Baik guys, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ayam atau chicken environment. Yang pertama itu ada nutting box. Apa sih itu nutting box? Nutting box itu yang diciptakan oleh manusia untuk khususnya untuk ayam betina bertelur. Terus yang nomor 2 itu ada bedding atau lighter atau alas kandang. Alas kandang ini fungsinya untuk menghangatkan ayam saat ayam itu berada di lingkungan tersebut. Biasanya itu sekam padi, serutan kayu, atau jerami. Terus yang nomor 3 itu ada hardware cloth atau kawat ram tebal yang fungsinya jaring kawat ayakan tebal yang berlubang kecil yang sangat kuat. Itu biasanya dijadikan kandang untuk ayam broiler. Terus yang nomor 4 itu ada roasting, tempat tengkrengan. Fungsi dari tengkrengan ini untuk menengkrengnya ayam yang diciptakannya oleh bambu atau kayu yang dipasangkan melintang ke dalam kandang. Contohnya ada kandang, itu kan ada ininya, tempat untuk bertengkrengnya. Nah, disitulah dikasih kayu atau bambu teman-teman. Terus yang kelima itu ada chicken wire, kawat kuat yang standar. Itu biasanya juga untuk buat kandang di tempat yang agak lebar, yang mudah, tidak menyusahkan manusia untuk membuat kandang tersebut. Terus yang keenam itu ada brooder. Brooder ini alat pemanas indukan buatan. Jadi kalau ada anak ayam yang baru menetas, nah disitulah ditempatkannya memakai brooder, yaitu fungsinya kotak atau area khusus yang dilengkapi oleh lampu penghangat. Terus yang nomor 7 itu ada chicken tractor, kandang berpindah. Jadi ketika kita insentif terhadap ayam, jadi kita bisa memberinya ke berbagai tempat agar dipindah-pindahnya bisa lebih enak, nyaman, dan tidak menyusahkan. Baik, begitu penjelasan lingkungan ayam dari saya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reza Febrian. Prodi adalah
Kondisi induk ayam yang memiliki naluri mengerami telurnya. Ayam akan menduduki di atas telurnya untuk menjaga kelembapan embrio sampai telur menetas. 2. Broom merupakan lapisan pelindung alami pada permukaan telur. Fungsi broom melindungi telur dari bakteri, mengurangi penguapan air, menjaga kualitas embrio di dalam telur. 3. Sounding adalah proses meneropong telur menggunakan cahaya untuk melihat perkembangan embrio. 5. External peep adalah tahapan ketika anak ayam mulai memecahkan telur dari luar menggunakan gigi telur. 6. Indikator adalah alat penetas telur buatan untuk mengatur suhu kelembapan agar telur dapat menetas secara optimal tanpa induknya. 5. Clutch adalah kumpulan telur yang dierami atau ditetaskan dalam satu periode. Yolk, kantong kuning telur, berfungsi sebagai sumber makanan embrio, mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. 2. Yolk, kantong kuning telur yang mulai masuk ke dalam tubuh embrio menjelang menetas. 3. Air chamber, ruang udara, terletak di ujung telur, berisi udara untuk bernapas pertama kali embrio. Saat menetas, anak ayam mematuk udara ini terlebih dahulu. Heidlich, otot penetasan, otot khusus pada leher embrio membantu anak ayam memecahkan cangkang telur saat menetas. Ecto, gigi telur, tonjolan kecil keras di ujung paruh anak ayam digunakan untuk memecahkan cangkang telur, akan hilang beberapa hari setelah menetas. Saya akan menjelaskan pada gambar kedua. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada fertile dan infertile egg. Gambar kedua menjelaskan perbedaan antara telur fertil subur dan telur infertil tidak subur. Pertama ada infertile egg, blastordis. Pada telur infertil terdapat blastordis, yaitu titik putih kecil pada kuning telur. Fungsinya itu blastordis yaitu sebagai tempat awal pembentukan embrio, namun karena tidak dibuahi, embrio tidak berkembang. Penjelasannya, jadi blastordis hanya terdiri dari satu sel dan tidak akan berkembang menjadi anak ayam karena tidak terjadi pembuahan. Pada gambar kedua ada fertile egg, blastordum. Pada telur fertil terdapat blastordum. Fungsi blastordum itu tempat berkembangnya embrio ayam menjadi awal pertumbuhan jaringan dan organ embrio. Penjelasannya, blastordum terbentuk setelah sel telur dibuahi oleh sperma bentuknya terlihat seperti lingkaran atau cincin putih pada kuning telur. Microscopic view of blastordum. Gambar paling kanan menunjukkan
blastodon yang terlihat menggunakan mikroskop. Fungsinya itu untuk mengamati perkembangan sel embrio lebih jelas, digunakan dalam penelitian dan pembibitan unggas. Dan sekian dari video saya mengucapkan terima kasih.